Diangkat. Sange lurus ah. Tuh guys, guys. Awas, dalam. Sakit betul Pak. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Teguh SLK. Pada video kali ini kita akan mengeksplor jalur Gunung Kamulian, di mana kita akan menemukan berbagai macam rintangan dan tantangan tentunya yang kita temui di sepanjang jalur. Seperti apa rintangannya? Yuk kita langsung mulai. Siang itu kami start dari Desa Kalitengah menuju jalur Gunung Kamulian. Kami berangkat beberapa orang teman-teman combat dengan tujuan untuk mengeksplor lagi jalur Gunung Kamulian yang dulu sebenarnya pernah kita pakai buat baksos, tapi lama nggak dipakai, jadi suasananya sudah berubah. Dan ternyata sesampainya di jalur, banyak pohon tumbang dan banyak rintangan-rintangan yang kita lalui. Seperti halnya ini, ada pohon tumbang yang mana kita harus angkat motornya satu persatu. Buat yang motornya tinggi kayak saya WZ itu aman, bisa dinaikin langsung. Tapi yang motornya pendek-pendek kayak gini itu cukup menguras tenaga. Pohon-pohon yang tumbang, kita juga melewati jalur yang sudah ngerel dalam, yang mana cukup menyulitkan para off-roader rekan-rekan kita semua ini, apalagi yang motornya ground clearance-nya rendah, ini cukup menguras tenaga. Tak cukup sampai di situ, kita juga harus melewati jembatan yang terbuat dari kayu yang sudah cukup rapuh, dan sebenarnya jembatan ini cukup dalam, sungainya sekitar ketinggian 2 meter. Dan kalau teman-teman lihat, sebenarnya jembatan ini lebarnya hanya 1 meter saja. Selebihnya kanan kirinya itu sudah jurang. Alhasil motor pun harus ditarik satu persatu untuk bisa melewatinya, karena memang jika kita memaksakan untuk jalan sendiri-sendiri itu resikonya bisa fatal, karena sungainya cukup tinggi ke bawah dan kita tidak tahu karena tertutup oleh semak-semak. Alhamdulillah ini saya pertama melewati jalan ini dengan dibantu oleh Mas Mame, teman kita dari Desa Kalitengah. Kecil sekali. Motor saya parkir, lalu saya balik lagi untuk jemput teman-teman dan bantu teman-teman semua agar bisa melewati rintangan ini satu persatu. Nah, tampak kita cukup kesulitan. Kita harus evakuasi satu persatu. Memang ini jalurnya sudah lama tidak dilewati, jadi cukup menyusahkan. Apalagi ini adalah jalur hutan lindung. Jadi di sini bukan hutan homogen, tapi hutan heterogen, yang mana ini adalah hutan masih asli, bukan hutan yang ditanam. Jadi memang benar-benar hutan lindung. Dan kalau kita
beruntung kita bisa bertemu dengan hewan-hewan liar yang kita jumpai di sepanjang jalan. Bahkan konon katanya di hutan ini masih ada harimau. Dwi dengan motor Mega Pro standarnya sudah lolos. Nah, sekarang berikutnya adalah Pahar dengan motor bebeknya YZ KW. Tapi ini YZ sudah melanglang buana ke mana-mana ngikutin event-event terabas di seluruh Jawa Tengah. Ini udah tuh lihat, stikernya udah penuh full. Itu tandanya dia sudah pengalaman di jalur off-road Jawa Tengah. Awas sekali. Tapi tetap kita harus bantu karena memang jalannya seperti ini susah. Lalu yang ketiga ada Mas Adi, maju Mas Adi. Mas Edi. Nah, ini Mas Edi ini termasuk orang yang paling irit badannya di antara kita, karena mungkin beratnya cuma 45 atau 50 kilo. Jadi pakainya KLXS Mas Edi. Mas Edi adalah tuan rumah dari acara ini. Bertempat tinggal di Desa Kalitengah. Mas Edi lolos. Sekarang ada Pak Han. Pak Han juga termasuk orang yang paling gede di antara kita, dengan bobot yang hampir 100 kilo. Wah, bisa dibayangkan gimana tuh beratnya. Dan di sini ada kejadian yang tidak terduga karena Pak Han terperosok ke dalam jurang, dan untung satu kakinya masih nyangkut di atas. Alhamdulillah tidak apa-apa. Mungkin sedikit sakit tapi masih bisa melanjutkan. Nah, itulah kita harus hati-hati karena kita tidak tahu apa yang ada di bawah. Gimana kalau yang di bawah itu ada naganya? Kan bahaya. Naik. Pak Han lolos. Lalu berikutnya ada Mas Mama, leader kita, pakai motor bebek juga. Si pengantin baru ini, Mas Mama ini pengantin baru. Jadi kita terabas sebelum hari raya Idul Adha. Sepertinya cukup mudah Mas Mama, karena motornya yang cukup kecil, bisa lewat dengan aman dan gampang. Oh, mangan jeruk meneh lho. Mau ini biarin gampang sih kene. Heeh. Jeruk, Pak. Awas, diangkat aja, diangkat. Diangkat. Yang terakhir ada Bayu, peserta anggota termuda. Bayu ini, jadi yang namanya muda mungkin masih kurang pengalaman, jadi masih agak suka grogi kalau lihat jalur-jalur kayak gini. Kalau tampilan sih oke ya, tapi kalau pengalaman kalah sama yang tua. Ya, Ribon Mas Leader. Alhamdulillah. Sentak ya? Oh gitu sih. Siapa sih? Mas Dung ya? Ternyata masih ada satu yang tersisa di belakang, yaitu Mas Dung alias Pak Manten Kades. Jadi gini-gini Mas Dung ini adalah Pak Manten kepala desa. Sekarang sudah manten dan beliau ikut terabas juga
pakai motor apa ini, saya nggak ngerti ini motornya. Tenang. Orangnya cukup lucu, suka guyon Pak manten ini. Ayo Mas Rizal ngarep Mas. Paling ngidur ngarep ini. Ngarep ya piye? Angel. Kalau di jalur yang seperti ini lebih baik kita pilihnya yang di depan, jangan yang di belakang. Kalau yang di belakang, rasanya mistis banget. Apalagi sampai ketinggalan teman-teman yang di depan, wah, dijamin auto merinding, berdiri bulu kuduk. Karena memang ini hutannya masih hutan asli gitu. Baru lanjut perjalanan beberapa meter kita sudah ketemu lagi dengan rintangan atau obstacle alami yang terjadi karena alam cuaca. Jadi pohon tumbang dan itu menghalangi jalur kita. Padahal dulu nggak ada tuh yang namanya pohon tumbang yang seperti ini. Sekarang pohon tumbang itu menghalangi jalur sehingga kita harus bisa melewatinya dengan baik. Dan perlu diingat bahwa di samping kanan kiri itu adalah pohon wara. Pohon wara itu pohon yang mempunyai duri yang sangat lancip. Kalau kita kena, kita bisa bengkak kena duri itu. Anak gede, pohon sing ora iso mati iki. Dulu buat baksos di sini. Mantap. Mas leader di depan, jos leadernya. Sayang satu nggak pakai helm Mas. Mas Mama. Lokasi hutan ini adalah hutan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, tidak kalah dengan hutan-hutan yang berada di Bogor, yang katanya Bogor itu adalah kota hujan. Nah, tempat ini sama juga. Jadi setiap hari di tempat lain sudah nggak ada hujan, di sini masih ada hujan. Karena memang ini adalah hutan tada hujan buat daerah sekitar Kabupaten Batang dan sekitarnya. Sehingga kontur tanahnya memang licin dan terlalu basah, sehingga untuk motor-motor dengan ground clearance yang pendek itu cukup menyulitkan.
Tenang. Slow. Set. Set. Gue mau saya tak tahan. Ngarepin digeser. Pak Gi. Oh. Aduh. Kontaknya patah ini set. Kontak. Ocol. Man kendele kudune liwat jalur kowe iki, Mas. Apa Mas Leader? Ini adalah pohon beranak. Wow. Gede banget ya. Satu. Beres. Kemeringet iki asli, Pak. Asli. Asli kemeringet iki. Jos pokoknya. Helm Chip N Monza. Ada apakah gerangan? Wah, Mbak Manten pripun Mbak Manten? Sehat? Ngap. Mbak Manten ngap. Waduh, payah iki Mbak Manten, payah iki. Aga ora wani Sete anu, semen oh? cemen. Semen. Mbah Manten wani kok. Hah? Ya. Ucul maning. Astagfirullah. Lepas. Jos. Sudah maghrib, kita masih di hutan, tapi sudah dengar orang adzan. Alhamdulillah
Istirahat dulu sebentar. Kemalaman. Ada apakah gerangan? Diangkat. Sange lurus ah. Kancane takbiran iki mulane ngalas. Kamera numpak beja kamera. Oh, ini. Sikile jelpet nang kono iki. Numpak Masih bujang kok lemes. Pantarnya lamoy tinggal